Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar para mahasiswa hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Puja dan syukur mari kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga Allah curahkan pada role of model kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para mahasiswa, insyaallah hari ini kita akan berproses melalui mata kuliah manajemen pembiayaan pendidikan dengan learning objektif, pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Bagaimana biasanya, mari kita buka, kita awali dengan mengharap rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali kuliah kita hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mahasiswa, sebelum kuliah dilaksanakan, saya akan awali dengan absen. Yaitu pertama Mbak, ini kelas 5 MPIB ya? Iya. Yang pertama Mbak Cynthia Mulyanti. Alhamdulillah hadir. Mbak Afni. Alhamdulillah, terima kasih ya Mbak Afni ya. Ini datang tadi paling awal ya, berbarengan dengan saya. Sekalipun masuknya pukul 6.45, Anda datang 6:40. Mbak Atika. Alhamdulillah hadir. Mas Kholis hadir, Pak. Mbak Gusmi, Hadir. Mbak Inka, Hadir. Mbak Putri, Hadir. Mbak Ratna, Mbak Sri Kandi. Pak Sri Kandi tidak masuk. Oh, pantesan nggak kelihatan. Kenapa? Sakit. Oh, sakit. Baik para mahasiswa, sebagai wujud empati kita, mari kita doakan Mbak Sri Kandi, mudah-mudahan lekas sembuh, lekas bisa ketemu dengan kita dalam proses pembelajaran di lain waktu. Untuk itu mari kita doakan bila ininya kumpul niatin salihah untuk Mbak Sri Kandi dan lekas sembuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mbak Siti, Mbak Etik, Mbak Puspa, Mbak Ami, Hadir, Pak. dan yang terakhir Mbak Cahyani. Hadir, Pak. Ya, alhamdulillah nih Mbak Cahyani ini PC kita ya, yang selalu bantu saya. Oke, baik para mahasiswa, hari ini kita akan mencoba berproses melalui mata kuliah MPP dengan learning objektif pengawasan di dalam manajemen pembiayaan pendidikan. Baik para mahasiswa, kita akan membahas tentang learning objektif atau tema utama konsep anggaran, yang nanti kita juga akan berbicara tentang pengawasan. Baik, mohon Anda untuk bisa memperhatikan di depan ini PowerPoint. Tentang konsep anggaran. Jadi betapa pentingnya tentang konsep pengawasan anggaran para mahasiswa, karena secara konseptual pengawasan anggaran itu adalah suatu kegiatan atau tindakan untuk menjamin agar penyelenggaraan suatu kegiatan tidak menyimpang dari tujuan serta rencana yang telah digariskan. Jadi pengawasan anggaran ini merupakan aktivitas yang disusun dengan sistematis dan sistemik
yang diawali dengan kegiatan memeriksa, meninjau, melaporkan, dan menilai penggunaan anggaran yang telah dialokasikan untuk membiayai program-program dari suatu lembaga tertentu agar anggaran tersebut dipakai sebagaimana mestinya. Jadi track secara efisien dan efektif. Jadi di samping Anda tadi telah melihat ini ada nanti kita akan bahas tentang fungsi-fungsi pengawasan anggaran dan juga tujuan konsep pengawasan anggaran. Itu antara lain memelihara supaya anggaran yang disusun itu benar-benar dijalankan, memelihara supaya pelaksanaan sesuai dengan yang sudah digariskan on the track. Yang berikutnya memelihara supaya hasil akhir dari anggaran bisa dipertanggungjawabkan. Oke para mahasiswa, jadi berbicara tentang pengawasan anggaran itu sekali lagi adalah kegiatan yang Salam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Kenapa lambat? Ini udah 15 menit. Kebetulan di motornya ke bengkel Pak, di jalan udah bermasalah. Ya, silakan. Jadi sesuai kontrak belajar dengan saya, biasanya kalau mahasiswa sudah lambat 15 menit, kami persilahkan untuk tidak masuk karena mengganggu proses KDM. Tapi kalau ini kan memang punya alasan karena ada motornya. Baik, para mahasiswa, jadi berbicara tentang pengawasan adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi atau menghindari masalah yang berhubungan dengan penyalahgunaan wewenang tentunya bisa berupa kebocoran, pemborosan keuangan, bisa pungutan liar, bisa penyelewengan lainnya. Luar biasa para mahasiswa. Ini informasi yang mencengangkan. Karena apa? Karena ternyata anggaran pendidikan kita itu angkanya fantastik. Saya baru buka tadi untuk APBN tahun 2022 itu mengamanatkan 20% APBN itu dipergunakan untuk anggaran pendidikan, 20%-nya APBN. Jadi angkanya kurang lebih untuk biaya pendidikan itu ada 472,6 triliun. Luar biasa. Jadi bagaimana kalau tidak ada pengawasan? Bagaimana kalau tidak ada mata kuliah manajemen biaya pendidikan? Para mahasiswa tidak pernah mengenal pengawasan anggaran pendidikan. Bisa barang pendidikan yang begitu besar ini bisa disalahgunakan. Tadi bisa berupa pungutan liar, bisa bocor. Nah, nanti Masya Allah kita masih lihat dari hari ini saudara-saudara kita yang di luar Pulau Jawa mau berangkat ke sekolah itu masih 90 km ya, sekolahnya juga masih atapnya, fasilitas sekolah masih sederhana. Ya, ini jadi upaya pemerintah yang telah begitu bagus melalui salah satu program Badan Desa itu BOS atau operasional sekolah, hendaknya itu bisa diamankan, yaitu melalui pengawasan. Nanti kita para masa akan saya kasih tahu juga ada beberapa jenis pengawasan ya, ada pengawasan melekat, ada pengawasan internal, juga pengawasan eksternal. Tapi sebelum kita masuk ke pengawasan internal, eksternal dan pengawasan melekat dan pengawasan masyarakat, barangkali para masa ada yang ingin ditanyakan. Monggo siapapun tak masalah, karena sesungguhnya Anda ini setara, walaupun tidak sama ya. Mbak Anggita dengan masukan bukan beda, tapi setara. Berarti tidak sama, tapi setara. Mengapa setara? Karena Mbak Anggita bisa hamil, Mas Subhan nggak bisa hamil. Ya kan berarti tidak sama, tapi setara istilah ini. Kamu bertanya tidak harus laki, tidak harus perempuan. Jadi kita kan dulu pernah ada jargon ya. Perempuan itu adalah tiang tinggi. 3 dapur, sumur, kasur, sumur, dapur. Oh, kalau sekolah tinggi-tinggi anak perempuan, anak laki aja. Itu kita robohin. Kita tinggalkan. Kita setara. Kita punya arti. Kita punya cutnya. Kita punya Siti Aisyah. Itu tokoh-tokoh perempuan. Jadi kita itu setara sesungguhnya.
Oke, silakan. Kalau ada yang bertanya. Izin bertanya Pak. Oh, monggo Mbak Anggita. Silakan. Mengapa pengawasan keuangan itu perlu dilakukan di lembaga pendidikan? Mengapa pengawasan internal itu perlu dilaksanakan di dalam lembaga pendidikan? Mengapa pengawasan perlu dilaksanakan khususnya di lembaga pendidikan? Oke, nanti akan saya jawab. Barangkali ada yang minta tangan oleh yang lain biar nanti lebih efisien dan efektif waktunya ya. Ada lagi yang lain? Saya Oke, monggo masukan. mau izin bertanya ya. Nah tadi masukan walaupun lambat bertanya, memang semangat ya. Lambatnya tadi karena sepeda motor yang pendek. Ini bukan lama. Mengenai tentang itu, apakah evaluasi kebijakan pendidikan itu termasuk di dalamnya itu tentang agresi? Oh gitu ya. Mengapa Anda menanyakan hal ini? Atau mungkin karena Anda telah baca buku referensi rajin dari saya? Iya. Iya. Sebelumnya saya cara apa ya? Kayak ingin tahu aja gitu mengenai tentang anggaran yang ada di sebuah pendidikan itu. Oke. Jadi memang di evaluasi anggaran itu perlu karena pemerintah kan nanti langsung saya jawab aja sebelum Mbak Anggita ya. Ini kelihatannya butuh jawaban segera ya. Jadi terlalu bersemangat. Jadi perlu dievaluasi program-program anggaran pendidikan untuk salah satunya adalah program bantuan operasional sekolah atau BOS. Iya. Sekarang tuh para mahasiswa di Indonesia itu ada yang namanya wajar dikdas. Ada yang tahu wajar dikdas itu apa? Mbak Rahma barangkali? Oh, belum tahu. Saya tahu wajar dikdas itu apa? Apa ya, Bu? Wajib belajar, wajib belajar dikdas pendidikan dasar. Wajar dikdas itu 9 tahun. 9 tahun artinya jenjang SD atau MI itu kan 6 tahun, SMP atau sanawiyah itu 3 tahun, jadi 9. Makanya sekarang sebutannya kelas pinter Mbak, kelas lupa, kalau kelas lupa. Nah kalau dulu kelas 7 itu nggak ada, adanya kelas 1 SMP atau 1 sanawiyah. Sekarang tuh kelasnya bukan kelas 1 SMP tapi kelas 7, karena wajar dikasnya 9 tahun. Artinya apa? Wajar dikasih 9 tahun itu dibiayai oleh negara. Jadi tidak boleh di Indonesia itu ada anak usia SD atau SMP, MI atau madrasah sanawiyah yang tidak sekolah karena ditanya nggak punya biaya. Pemerintah sudah mengambil biayanya untuk wajar dikasih melalui program dana BOS, dana bantuan operasional sekolah. Oleh karena itu dana bantuan operasional sekolah itu harus dievaluasi, sudah tepat sasaran belum? Termasuk Bapak ini waktu S3 buat disertasinya adalah tentang evaluasi implementasi dana BOS. Dan itu tepat sasaran belum? Jangan-jangan tadi banyak yang menguap uangnya. Nah itulah pentingnya mengawal. Jadi pertanyaan masukan bagus sekali. Jadi program-program dana-dana pemerintah yang digulirkan untuk pendidikan perlu dievaluasi, termasuk di dalamnya dalam perusahaan. Berat ya masukan ya. Yang pertanyaan yang pertama tadi Mbak Anggita, mengapa pengawasan itu perlu dilakukan? Pengawasan itu perlu dilakukan karena esensi daripada pengawasan adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi atau menghindari masalah yang berhubungan dengan penyalahgunaan wewenang atau pemborosan keuangan negara, bisa pungli, pungutan liar atau berbentuk pungutan yang lain. Jadi itu penting Mbak Anggita. Kalau kita sebagai orang Muslim, kita diajari at-ta'ah fil ma'ruf la ta'atihi fi maksiati. Taat itu pada hal yang baik. La ta'atihi fi maksiati. Tidak ada taat pada hal-hal yang maksiat, hal-hal yang tidak baik. Jadi kan kita sering melihat di layar jelas di televisi pada korupsi berjamaah, ya,
bupatinya korupsi, sekdanya korupsi, kabaknya korupsi. Itu berjamaah. Nah itu berarti dia itu bawahannya, sekdanya atau kabaknya ikut korupsi karena bupatinya sebagai atasannya korupsi. Nah, dia ditanya, oh saya diajak oleh Pak Bupati oleh atasan saya. Nah diajak hal yang nggak baik itu nggak boleh. Kita harus yang nurut yang baik. Karena Allah itu di dalam Al-Quran, dalam kitab sucinya pernah mengatakan dengan setowelo-welo, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ta'awanu 'alal bir wa la ta'awanu 'alal itsm. Tolong menolong itu dalam kebaikan, nggak boleh tolong menolong dalam yang nggak baik. Oke ya, tuh Mbak apa tadi? Mbak Anggita. Jadi pertanyaannya, mengapa pengawasan keuangan itu perlu dilakukan di lembaga pendidikan? Perlu sekali. Tadi saya sampaikan di depan 472,6 triliun anggaran yang digulirkan untuk pendidikan di Indonesia pada tahun 2022. 2023 ya nanti 20%-nya dari APBN-nya, bisa lebih besar lagi. Jadi kalau ini tidak diawasi, kecenderungan manusia kan selalu dua. Kadang-kadang ujung, kadang-kadang kiri, kadang-kadang kanan, kadang-kadang kiri, kadang-kadang baik, kadang-kadang jelek. Gitu manusia itu kecenderungannya gitu. Kalau nggak baik jelek, baik itu malaikat, jelek itu setan. Yang bagus itu ihdinas siratal mustaqim. Ya, yang dilurus gitu. Tapi kan kadang-kadang semangat. Wah, disertasinya dulu tentang anti korupsi. Dulu dari menteri ternyata korupsi. Yang paling pertama korupsi. Siapa dia? Nggak usah disebutin. Nah ini kan karena dulu waktu jadi mahasiswa kan semangat. Belum menduduki jabatan, belum mengelola uang triliunan, begitu jadi menteri, dapat anggaran banyak. Dia kan ngiler juga kan. Makanya kan kata orang Jawa kan, kita kelemahannya itu kepada 3. Kalau sudah di pangku 3 itu kita lemah. Iya. 3 K. Pertama itu tahta. Nah, dikasih jabatan, wah kita akhirnya ngiler. 2 wanita. Wanita. Di pangku wanita. Tadinya semangat di hari itu di pangku wanita cantik, jadi gak idealis lagi. Yang ketiga, tahta, wanita, dan harta. Kode keuangan. Sudah, Mas. Kasih nanti semiliar. Semiliar Pak? Iya semiliar. Sudah ngomong macam-macam ya. Akhirnya nggak lagi bicara vokal. Ada semiliar. Semiliar. Kilo sekarang hebat ya. Ya hebat. Ya saya sih hanya hari itu soal nasi dan segenggam berlian. Ya Allah ya. Nah itu ya. Itu jadi kita mesti semangat. Kita tetap melalui mata kuliah ini lebih objektif pengawasan. Kita jangan pernah untuk kita bergeser hati kita, bahwa kita harus selalu di jalan yang lurus. Kenapa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Baik-baik manusia itu yang banyak bermanfaat untuk orang lain. Jadi jangan ujug-ujug kadang ini ada dan tak adanya sama saja. Jangan seperti itu. Apalagi malah kita dari Sunda suruh ngurus keuangan pendidikan, keuangan negara yang di bidang pendidikan, bukannya kita on track, kita pergunakan bagaimana mestinya, malah kita ambil untuk kepentingan pribadi. Itu nggak boleh. Lalu makanya kita perlu mengerti tentang konsep pengawasan anggaran. Barangkali ada yang bertanya lagi? Oh, enggak, Mbak. Ya. Untuk pengawasan itu jenis-jenisnya ada apa aja sih Pak? Oh, ini penting juga ya. Jadi jangan sampai kita bicara pengawasan, tapi kita tidak tahu apa jenisnya. Jadi pengawasan itu jenis-jenisnya ada pengawasan waskat. Apa waskat itu ada yang pernah tahu? Waskat itu apa? Pengawasan Pengawasan malaikat? Bukan. Pengawasan
Melekat bukan malaikat rokib ya. Malaikat rokib itu lupa rektor ya. Pengawasan waskat itu pengawasan melekat. Apa itu pengawasan melekat itu? Pengawasan oleh atasan langsung. Ya, oleh atasan langsung. Bendahara diawasi oleh siapa? Yang ketua. Oleh kepala sekolah. Iya, ya MPP dia, tidak MPP. Iya. Bendahara diawasi oleh kepala sekolah. Nah, kepala sekolah diawasi oleh dinas pendidikan. Dinas pendidikan, kepala dinas pendidikan diawasi oleh sekda. Sekda diawasi oleh bupati. Bupati diawasi oleh gubernur. Gubernur diawasi oleh presiden. Presiden diawasi oleh DPR. DPR diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ya, gitu. Di Indonesia itu mekanismenya kayak gitu. Tidak ada orang yang lepas dari pengawasan. Semuanya pasti diawasi. Eselon 4 diawasi oleh eselon 3. Eselon 3 diawasi oleh eselon 2. Eselon 2 itu kepala biro. Eselon 2 diawasi oleh eselon 1. Eselon 1 diawasi oleh presiden. Presiden diawasi oleh DPR. DPR diawasi oleh Tuhan. Ini semua kita diawasi. Atau DPR tepatnya diawasi oleh Dewan Kehormatan DPR. Oke, itu jadi Mbak Tia. Pengawasan itu jenisnya ada 3. Yang pertama waskat, pengawasan melekat, itu pengawasan atasan langsung. Yang kedua pengawasan fungsional. Siapa itu pengawasan fungsional? Yang tugas dan fungsinya memang dia mengawasi, contohnya Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, atau Itjen Inspektorat Jenderal, atau BPKP Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan di daerah, atau Bawasda atau Itwil. Bawasda itu Badan Pengawasan Daerah, atau Itwil itu Inspektorat Wilayah, bisa kabupaten, bisa kota, bisa provinsi. Nah, ini pengawasan fungsional. Jadi kalau dana bos, ya BPK, BPKP itu laporannya kepada presiden. Ya. Itjen laporannya ke menteri masing-masing. Kalau Bawasda atau Itwil kabupaten laporannya ke bupati. Kalau Bawasda atau Itwil kota laporannya ke wali kota. Kalau Bawasda atau Itwil provinsi laporannya ke gubernur. Nah, itu pengawasan fungsional. Yang ketiga pengawasan masyarakat. Apa itu pengawasan masyarakat? Itu adalah pengaduan masyarakat, bisa via pos, kotak pos 5.000. Misalnya di tempat Anda ada pembangunan sekolah RKB. Saya itu pelaku dulu itu. Saya 25 tahun di Jakarta, suka ngasih anggaran untuk ruang kelas baru di sekolah-sekolah. Itu satu ruang itu 90 juta. Misalnya di Cilongok tempatnya Mbak Diah ini, ada sekarang sekolah dapat 5 rombel. 5 rombongan belajar 5 kelas. Berarti 5 kali 90 juta. 450 juta didapatnya dari pemerintah. Oh ternyata begitu dibangun cuma 3 kelas. Ya, berarti yang 2 kelas kan uangnya kemana? Mestinya 5 kelas. Oh ternyata bangunannya hanya 3 kelas. Berarti yang 2 kelas uangnya kemana? Berarti yang 2 kelas uangnya menguap. Jadi pungli, ada pengurangan kementerian. Berarti uangnya jadi korupsi. 2 kelas kali 90 juta berarti 180 juta. Nah, Anda sebagai masyarakat, Anda kirim surat kotak pos 5.000 langsung ke presiden tulis. Itu di sekolah kami alamatnya ini saya mahasiswa UIN, STIK, semester ini, identitas Anda jelas, Anda sampaikan presiden. Telah terjadi korupsi di sekolah lokasinya di sebesar ini. Tapi kalau Anda itu betul-betul punya data yang akurat, datanya benar. Kalau Anda karena kepala sekolahnya adalah mantan Anda, wah itu kan berarti itu sebetulnya nggak benar Anda laporkan kayak gitu, nggak boleh itu. Kalau itu namanya fitnah. Fitnah itu udah nggak boleh banget, menghibah aja gosip nggak boleh.
Gosip itu semakin digosok semakin sip. Namimah, adu domba, itu gak boleh. Apalagi fitnah. Al fitnah itu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada gak boleh. Jadi tadi saya lanjutkan para mahasiswa untuk pengawasan masyarakat. Anda sebagai warga negara yang baik tentunya bagus melaporkan via pos 5000 atau via handphone, bisa via WA, via apa sekarang? Email. WhatsApp, bisa pakai macam-macam ya. Fasilitasnya yang banyak sekali sekarang yang ada di handphone itu, silakan majukan, tapi secara catatan Anda jangan fitnah. Datanya harus akurat, datanya harus sakit dan bisa dipertanggungjawabkan. Oke para mahasiswa, barangkali itu materi dari objektif tentang pengawasan, baik itu pengawasan pasca, pengawasan fungsional maupun pengawasan masyarakat, dan betapa pentingnya konsep pengawasan dalam manajemen pembiayaan pendidikan. Mudah-mudahan Anda semua bisa maklum dan pada hari ini Anda bisa makin cerdas sebagai warga negara, mengetahui dana-dana pendidikan harus bisa on the track, bisa sampai ke tempat sebagaimana yang kita harapkan dalam rangka mencerdasan kehidupan bangsa. Oke, para mahasiswa, terima kasih atas atensi Anda kepada Mbak Anggita, Mbak Dia, dan Mas Sultan. Kita berikan apresiasi pada anak kita yang telah mengajukan pertanyaan. Mudah-mudahan ini sebagai pengayaan kita semua. Akhirnya para mahasiswa, dengan mengharap rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, mari kuliah kita pada hari ini kita tutup dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih, tetap sehat dan sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.